Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami juga termasuk pada saat ini. Kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus boleh mengurapi, melawat setiap kami Tuhan. Juga hamba-Mu, biarlah Engkau berikan hikmat Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Dan juga jemaat-Mu Tuhan yang mendengar, biarlah Tuhan boleh melawat mereka, mengurapi mereka. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja, memberikan mereka pengertian yang lebih lagi ketika kebenaran firman itu disampaikan. Sehingga setiap kami yang mendengar kebenaran firman, kami boleh dikuatkan, kami boleh teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita tahu ya bahwa dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah ya, tanpa undangan masalah itu datang sendiri ya. Dan hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang itu putus asa karena mereka itu tidak cukup kuat untuk menghadapi masalah mereka ya. Oleh karena itu hari ini kita belajar agar kita ini tidak dikalahkan oleh masalah ketika kita ditindas tetapi kita tidak kandas. Amin. Yuk coba kita baca Kejadian 26. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 30 ya. Tetapi kita baca ayat 1 dan 2 saja. Kejadian 26 ayat 1 dan 2 kita baca ya. Oke, saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ya. Nah, saudara, ayat yang pertama itu menceritakan bahwa pada waktu itu terjadi kelaparan di tanah Kanaan ya, dan karena tidak mendapatkan bahan pangan yang cukup, maka Ishak ini memutuskan untuk dia pergi ke Gerar dan untuk melanjutkan perjalanannya ke Mesir ya. Jadi karena di sana ada kelaparan di tanah Kanaan, Ishak ini berencana untuk pergi ke Mesir ya, untuk menghindari kelaparan itu. Namun kita lihat di dalam ayat yang kedua, Tuhan itu memberikan perintah kepada Ishak agar dia tidak pergi ke Mesir. Tuhan meminta Ishak tetap tinggal sekalipun ada kelaparan. Di sini Tuhan sedang mengajarkan kepada Ishak agar apa? Ishak itu jangan lari dari masalah. Nah, kalau kita ingin menang dari masalah, ketika kita ditindas, kita tidak kandas, yang pertama harus kita tahu bahwa jangan menghindar atau lari dari masalah atau cari jalan pintas. Amin. Karena Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa apa masalah yang ada di dalam kehidupan kita, penderitaan, penindasan yang ada dalam kehidupan kita itu bukan untuk dihindari, tetapi memang untuk dihadapi. Itu yang Tuhan sedang ajarkan kepada Ishak dan kepada kita semua malam hari ini. Ya, kenapa kok Tuhan itu mengajarkan kepada Ishak untuk tidak menghindar dari masalahnya, tetapi harus dengan sekuat tenaga tetap semangat menghadapi masalahnya. Yang pertama karena apa? Tuhan itu ingin memberikan tanah Kanaan kepada Ishak dan keturunannya, seperti yang Tuhan telah janjikan kepada ayahnya yaitu Abraham. Tuhan itu tidak mau sampai kelaparan itu menjadi penghalang bagi tujuan Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Begitu pula dengan kita malam hari ini. Tuhan itu punya tujuan buat setiap kita. Tuhan itu punya rencana buat setiap kita. Dan Tuhan tidak mau bahwa masalah itu menjadi penghalang. Makanya Tuhan sedang mengajari kita apa? Kalau ada masalah, ada penderitaan, jangan engkau lari dari masalahmu itu. Jangan juga engkau cari jalan pintas, tetapi engkau harus hadapi. Karena orang yang menghindar daripada masalah
itu akan membawa orang tersebut itu menjauh dari rencana Tuhan. Orang yang menghindar dari masalah, dia sudah dikalahkan oleh masalahnya itu. Jadi malam hari ini ketika kita mau menang, jangan lari ataupun cari jalan pintas, tetapi harus kita hadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, ya. Saya peragakan ya saudara, ini titik di sini adalah perjalanan kehidupan kita. Nah, di sini ini adalah tujuan Tuhan. Sepanjang perjalanan ini, sepanjang garis ini adalah perjalanan kehidupan kita. Dan kemudian ketika kita berjalan, di tengah-tengah ini kemudian datang masalah, datang penderitaan, datang penindasan. Dan tujuan Tuhan itu buat kita ada di sini. Nah, maka yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai di tujuan Tuhan, tidak ada lain selain kita tetap harus berjalan lurus, kita menghadapi masalah, kita hadapi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan nanti akan memberikan jalan keluarnya bagi kita, dan kita akan tetap terus berjalan sampai kita mendapat di titik tujuan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam perjalanan ini kemudian sampai di titik sini kita menghadapi masalah, kemudian yang kita lakukan, kita lari atau kita mencari jalan pintas. Ya, kita nggak bisa terus lurus ketika kita menghindar, ketika kita lari, ketika kita cari jalan pintas, maka yang akan kita lakukan, aduh di sini masalah, kita akan pergi berbelok. Ketika kita berbelok di sini, itulah yang menjauhkan kita dari tujuan Tuhan yang ada di titik sini, saudara. Makanya hari ini kita belajar, kalau ada masalah, jangan dihindari, tetapi hadapi saja. Ya. Dan yang kedua, kenapa Tuhan itu tetap menyuruh Ishak untuk menghadapi masalahnya? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Ishak menjadi orang yang lebih kuat, sehingga ketika dia masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam tujuan Tuhan, Ishak ini sudah siap. Dia menjadi orang yang lebih kuat, saudara. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita pengerja di PD Victory ini, kita sudah melalui masalah demi masalah. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tapi dari kita ini nggak ada yang lari dari masalah. Tapi kalau dari kita ini lari ketika kita menghadapi masalah atau kita cari jalan pintas, maka tujuan Tuhan buat setiap pengerja di PD Victory tidak akan bisa tercapai. Hari ini nggak mungkin kita semua bisa berkumpul dalam satu ada PD Victory untuk melayani Tuhan. Tetapi karena kita semua pada waktu itu kita tetap terus berjalan, kita menghadapi masalah kita masing-masing. Makanya malam hari ini kita semua bisa berkumpul di dalam PD Victory. Amin, saudara. Yang ketiga, kenapa Tuhan itu tidak membiarkan Ishak itu lari dari masalah, lari dari kelaparan? Karena Tuhan ini sedang melihat hatinya Ishak. Tuhan sedang menguji hatinya Ishak. Begitu pula dengan kita. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu sedang menguji kita. Apakah ketika kita mengalami penderitaan, apakah ketika kita mengalami masalah, kita masih bisa berkata, Tuhan Yesus itu baik? Apakah ketika kita sedang dalam lembah kekelaman, kita masih bisa berkata, Tuhan, aku tetap bersyukur kepadamu. Itu, saudara. Jadi ketika Tuhan tetap mengajarkan kepada kita menghadapi masalah, bukan karena Tuhan itu suka melihat kita menderita, bukan. Tetapi Tuhan sedang menguji kita, dan kita percaya, dari masalah demi masalah, kita ini menjadi orang yang lebih kuat. Coba kita flashback kembali ya, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saudara. Masalah-masalah yang saudara hadapi, dan saudara lihat hari ini. Bukankah kita semua hari ini menjadi pribadi yang lebih kuat daripada 3 tahun, 5 tahun yang lalu? Kenapa kok kita menjadi pribadi yang lebih kuat? Karena kita sudah melewati yang namanya masalah demi masalah. Amin, saudara. Ya, kita lihat ya, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Ishak, Tuhan berkata, Ishak, jangan keluar dari Mesir, tetap tinggal di sini. Nah, sebenarnya Ishak itu punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah Ishak mengikuti kata Tuhan. Dia nggak jadi pergi ke Mesir. Tetapi pilihan yang kedua, Ishak tetap pergi ke Mesir karena dia tidak mau mengalami yang namanya kelaparan. Tetapi rupanya Ishak tetap memilih pilihan yang pertama. Dia tetap kepada Tuhan dengan resikonya, bahwa dia akan mengalami yang namanya kelaparan. Dia bersama keluarganya akan mengalami kelaparan.
Nah, begitu pula dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita taat kepada Tuhan, kita berkata, oke Tuhan, memang masalah ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, aku nggak mau lari. Aku mau taat perintah Tuhan. Aku mau tetap ikut petunjuk Tuhan supaya aku menghadapi. Nah, ketika kita bikin keputusan seperti itu, maka kita pun juga harus siap. Kita akan mengalami yang namanya apa? Ketidaknyamanan. Saudara nggak bisa berkata, oke Tuhan, aku menghadapi ini penderitaan, tapi aku nggak mau Tuhan, aku tetap mau zona nyaman. Nggak bisa, saudara. Ya. Ishak pun juga seperti itu, dia mengalami kelaparan bersama keluarganya. Tetapi Ishak ini memilih taat. Sebab juga dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 17 dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami masalah yang bukan karena kesalahan saudara, tetapi mungkin itu kesalahan pasangan, ada masalah dengan anak-anak, ataupun masalah apapun. Saudara juga ikut terimbas, mengalami penderitaan. Tapi Tuhan berkata apa? Tidak apa-apa, jauh lebih baik kita menderita karena bukan kita sendiri yang berbuat dosa. Amin, saudara. Nah, kenapa kok Ishak ini tidak menghindar atau dia mengambil jalan pintas, tetapi dia memilih taat kepada perintah Tuhan? Karena buat Ishak, perintah Tuhan itu adalah harga mati. Sesuatu yang tidak perlu lagi ditawar, sesuatu yang tidak perlu lagi dipikirkan ulang, apapun itu harganya. Ishak hanya tahu kalau Tuhan sudah memerintahkan, maka dia akan berkata, yes Tuhan, aku siap. Apapun Tuhan, aku akan jalani. Sekalipun dia akan mengalami ketidaknyamanan. Ishak di sini tidak mementingkan perutnya sendiri, karena dia tahu bahwa perintah Tuhan itu adalah harga mati. Dan orang yang seperti Ishak ini adalah orang yang tidak akan dikalahkan oleh masalah ataupun penindasan. Karena apa? Dia tidak takut yang namanya penderitaan. Bagi dia, perintah Tuhan itu adalah harga mati, harus dilakukan, saudara. Ya. Nah, mungkin ketika Tuhan memberikan perintah itu, ketika Ishak berkata, oke Tuhan, aku tidak akan pergi ke Mesir. Ishak mungkin dalam pikirannya dia mungkin akan berpikir, Tuhan, kalau memang Tuhan ini bertujuan memberikan Kanaan buat aku, kenapa sih Tuhan kok harus ada kelaparan di tanah Kanaan? Mungkin dia tidak mengerti kenapa kok Tuhan izinkan ada kelaparan di tanah Kanaan. Tetapi saudara, sekalipun Ishak ini tidak mengerti, dia tetap taat kepada Tuhan. Ya, kenapa? Dia lihat perintah Tuhan itu harga mati. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Ishak. Jangan kita ini mau taat dulu kepada Tuhan setelah kita mengerti. Hari ini kita belajar, sekalipun kita tidak mengerti, kita harus tetap taat kepada Tuhan, harus tetap praktek firman. Mungkin saudara bertanya, Tuhan, kenapa ya aku sudah berusaha menjadi pasangan yang baik, tetapi kenapa pasanganku malah melakukan hal dosa? Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, aku bekerja dengan jujur, aku bekerja dengan totalitas, dengan integritas, tapi kemudian kita ditipu oleh orang. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan engkau izinkan ini terjadi? Saudara, malam ini kita belajar, sekalipun saudara tidak mengerti kenapa penderitaan itu terjadi, tapi kita tetap harus memilih taat, karena bagi kita, perintah Tuhan itu adalah harga mati. Amin, saudara. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ini, ya, ketika kita ini mau taat, kita itu masih pakai mikir. Ishak itu enggak seperti itu. Tuhan bilang, Ishak stay. Dia bilang, oke Tuhan, I stay. Nah, kalau kita diperintahkan Tuhan, kita tuh sering mikir gini, Tuhan, kalau aku taat, apa ya yang nanti akan aku dapatkan? Kalau aku sudah taat, aku praktek firman sama Tuhan, aku bertahan dalam pernikahanku, walaupun pasanganku sekarang sudah tidak memperdulikan aku. Kira-kira kalau aku taat, nanti pasanganku berubah nggak ya Tuhan? Nah, kalau Tuhan berkata, ekonomi sekarang kita lagi jatuh, Tuhan berkata, nggak apa-apa, mulai lagi dari nol. Jangan lari dari masalah, hadapi itu, nggak apa-apa, mulai lagi dari nol. Kita mungkin bertanya, Tuhan, tapi kalau nanti aku mulai dari nol, kira-kira Tuhan pulihkan nggak ya masalah ekonomiku? Banyak sekali kita ini selalu bertanya kepada Tuhan sebelum kita ini taat.
Tapi hari ini kita mau belajar, saudara, bahwa ketaatan itu bukan barter. Ketaatan itu kita tidak perlu tahu kenapa, dan ketaatan itu tidak perlu tahu apa yang akan Tuhan lakukan setelah kita itu taat. Karena ketaatan itu bukan barter. Ketaatan itu adalah apa? Harga mati, karena kita tahu perintah Tuhan itu harus kita lakukan. Ishak pun juga begitu. Ketika dia memilih taat kepada Tuhan, Ishak tidak berkata gini, oke Tuhan, aku taat sama Tuhan, aku nggak jadi pergi ke Mesir ya Tuhan, tapi Tuhan, selesaikan masalah kelaparan ini ya Tuhan, supaya aku nggak menderita. Enggak, saudara. Tuhan pun juga ketika memerintahkan Ishak untuk tetap stay, Tuhan juga nggak berjanji untuk menghapuskan kelaparan. Tuhan nggak bilang, Ishak, anakku, stay di sini ya, jangan pergi ke Mesir. Pasti ini habis ini sekarang tak selesaikan ini masalah kelaparan supaya kamu tidak menderita. Enggak, saudara. Tuhan tidak berjanji, saudara. Tetapi di sini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh imannya daripada sebelumnya. Amin, saudara. Orang yang bertarung berkali-kali dengan orang yang pernah bertarung satu kali, kira-kira mana yang mentalnya lebih kuat? Pasti yang lebih banyak bertarung. Mungkin sudah bertarung 20 kali dengan satu kali, yang 20 kali pasti mentalnya lebih kuat. Karena apa? Dia sudah mengalami pertarungan demi pertarungan, dia sudah tahu, saudara. Begitu pula dengan kita, itu yang sedang Tuhan ajarkan buat kita semua. Ya. Dan Ishak ini juga memilih taat kepada perintah Tuhan karena dia percaya. Ketika Tuhan berkata, Ishak stay, jangan pergi ke Mesir, maka Ishak percaya bahwa perintah Tuhan itu bukan untuk menghancurkan Ishak. Sekalipun Tuhan izinkan Ishak ini mengalami kelaparan. Hari ini Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami penderitaan. Ya. Tetapi bukan untuk membuat kita terpuruk, bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, saudara. Kita harus bedakan ya, kita belajar dari kisah Ayub, saudara. Ketika iblis ini mencobai Ayub, ya, perspektif iblis dengan perspektif Allah ini berbeda 180 derajat. Perspektif iblis ini berkata seperti ini, oke, Ayub, aku akan cobain engkau supaya engkau ini putus asa, supaya engkau lemah. Aku akan hancurkan hidupmu supaya kemudian engkau ini mengutuki Tuhan Allahmu. Tapi dari Tuhan, perspektif Tuhan itu berbeda. Tuhan pada waktu itu berkata apa? Kan iblis ngomong sama Tuhan, iya Tuhan, kamu ngomong Ayub itu orang yang saleh. Karena apa? Karena semuanya engkau lindungi. Ayub itu engkau berkati, semuanya engkau pagari, pantas Tuhan dia jadi orang yang saleh. Tapi coba kalau semuanya Tuhan ambil, nggak mungkin dia saleh Tuhan. Nah itu perspektif iblis. Tapi perspektif Tuhan adalah seperti ini. Tuhan berkata apa? Oke, engkau boleh jamah semuanya kecuali nyawanya. Karena aku akan buktikan bahwa penilaianku terhadap Ayub itu enggak salah. Ayub ini memang orang yang saleh karena dia saleh dari hatinya, bukan karena aku memberkati dia. Lihat saudara ya, perspektif iblis ketika dia mencobai kita itu memang untuk menjatuhkan kita. Tetapi perspektif Allah berbeda. Justru Allah ini ingin membuktikan bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat mentalnya, yang tahan mentalnya menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan berkata, enggak, anakku ini baik, anakku ini saleh. Dia tidak akan pergi dariku hanya karena masalah yang saat ini aku izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Kalau kita bisa melihat perspektif Allah, maka kita tidak akan lari dari masalah. Justru itu akan memberikan kita semangat. Kita bilang, ya Tuhan, aku mau tunjukkan bahwa penilaian iblis terhadap hidupku itu salah. Bahwa usaha iblis untuk menjatuhkan hidupku, dia akan kalah. Karena aku akan tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Makanya hari ini jangan suka mengagung-agungkan masalah. Jangan seolah-olah masalah kita yang paling besar. Jangan seolah-olah, aduh, kita ini yang paling menderita. Enggak, saudara, ya. Tapi kita harus tahu, kita punya masalah besar, kita punya masalah kecil. Bagi Tuhan itu enggak ada bedanya. Mau masalah kecil, mau masalah besar, buat Tuhan itu sama.
Hari ini kita sakit pilek, Tuhan mau sembuhkan kita dari pilek, atau Tuhan mau sembuhkan dari kanker, bagi Tuhan itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah apa? Cara kita berpikir, saudara. Karena kita menganggap apa? Aduh, pilek itu gampang sembuh. Kadang-kadang kita ini berpikir, kalau kita sakit pilek itu nggak perlu Tuhan yang menyembuhkan, pasti sembuh kok. Nggak usah minum obat, minum vitamin C aja sudah sembuh. Tapi kalau kita sakit kanker, kita sudah takut, kita tahu, aduh ini harus kuasa Tuhan, harus kuasa Tuhan. Nah, di mana yang salah? Kita yang salah. Cara berpikir kita yang salah. Bagi Tuhan mau sakit, pilek, sakit, kanker, tidak ada bedanya. Amin, saudara. Ya. Dan Ishak ini berserah kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberi ular kepada yang meminta roti, sekalipun yang kelihatannya saat ini seperti ular yang mau menerkam hidupnya. Tapi dia belajar, dia tetap percaya, berserah kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa kehidupannya itu tetap Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang tetap pegang kontrol. Amin, saudara. Hari ini yuk belajar menyerahkan segala sesuatu kehidupan masalah kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, ya sudah serahkan, saudara. Jangan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan itu hanya sebatas ketika kita ibadah. Pada saat ini kita Zoom, kita lagi ibadah Zoom, kita serahkan sama Tuhan. Ketika kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi selepas dari ibadah, selepas dari doa, kita mulai khawatir lagi. Kita belajar sekali kita serahkan kepada Tuhan, jangan itu diambil kembali, saudara. Ya, kalau orang Jawa bilang apa? Kalau kita sudah berjanji ngasih orang barang, ini ya aku kasih permen. Gitu. Misalkan saya sekarang ngasih kue ya buat Pak Fran. Fran, ini buat kamu ya. Pak Fran bilang, aduh thank you ya. Tapi tidak lama kemudian saya bilang, nggak jadi deh, aku ambil lagi. Nanti tidak lama saya bilang, aduh kasihan juga ya Pak Fran nggak dikasih. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh, Fran, ini saya kasih ke kamu lagi. Pak Fran bilang, yakin nih, thank you ya. Saya bilang, iya. Tapi nggak lama saya bilang, Fran, jangan semua deh ya, setengah aja, setengah. Kira-kira Pak Fran bilang apa? Lu niat ngasih nggak sih? Lu niat serahkan nggak sih ini kue? Kalau enggak, ya udahlah, nggak usah sama sekali, gitu kan. Nah, kalau orang Jawa bilang apa? Kalau sudah janji, kasih orang diambil kembali, nanti apa? Bintilan, ya, bintilan itu orang Jawa punya omongan, ya. Dan ini kita lihat dari sini berbicara apa? Ketika kita menyerahkan masalah kita, hidup kita kepada Tuhan, itu berbicara tentang apa? Komitmen. Jadi serahkan hidup kita, serahkan masalah itu jangan cuma waktu ibadah, tapi sekali kita serahkan jangan ambil lagi. Karena ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, itu berbicara tentang komitmen. Amin, saudara, ya. Berserah itu dengan percaya, berserah itu levelnya jauh lebih tinggi. Kalau cuma percaya, kita berkata apa? Iya, percaya Tuhan sanggup menolong. Tapi percaya itu belum tentu berserah. Sering kalinya kita percaya kepada Tuhan, tapi kita berkata, Tuhan aku percaya Engkau pasti menolong. Tuhan nanti tolong aku caranya begini ya, begini. Jangan sampai begini ya Tuhan. Nah, kita itu percayanya tapi dengan mendikte Tuhan. Tapi kalau orang yang berserah, dia itu sudah pasti percaya. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dia tidak akan dikte lagi Tuhan. Dia hanya berkata apa? Tuhan, aku berserah, aku percaya dengan segala pimpinanmu, dengan segala caramu, aku tidak mengerti bagaimana, tetapi aku percaya bahwa Tuhan pasti ada untuk menolong hidupku. Amin, saudara. Nah, hari ini kalau saudara dibawa Tuhan mengalami masalah yang lebih sulit daripada kemarin, yang seakan-akan rasanya tidak ada jalan keluar, Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita untuk apa? Belajar berserah, saudara, ya. Belajar berserah. Jangan cari jalan pintas, ya. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-7, ya. Di mana Ishak ini mencari jalan pintas. Ketika Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, dia ikutin. Tapi kemudian di tengah jalan dia cari jalan pintas. Ya, ayat yang ke-7. Nah, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirannya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Nah ini saudara,
Ishak tidak mengakui Ribka sebagai istrinya. Dia tidak berani menghadapi masalah karena dia tahu, nah, Ribka istrinya adalah istri yang cantik, elok, paras nyamuk, banyak nanti orang yang naksir. Juga raja ini pasti naksir istriku. Lah kalau raja naksir istriku, waduh nanti aku bisa dibunuh. Akhirnya apa? Dia mencari jalan pintas dengan dia berbohong, dia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kemudian saudara, itu di ayat yang ke-7 ya, Ishak berkata apa? Dia cari jalan pintas, ayat ke-7. Kemudian kita langsung lihat ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Lihat saudara, ayat 7 Ishak cari jalan pintas, tapi ayat 8 Abimelek itu langsung tahu ternyata Ishak ini berbohong. Jangan sekali-kali kita ini mengambil jalan pintas, saudara. Tuhan sendiri yang membuat Abimelek tahu kebohongan Ishak. Karena apa? Tuhan tidak suka ketika Ishak ini mencari jalan pintas. Padahal sebelumnya dia sudah taat, dia sudah berserah. Nah dari sini kita belajar, kalau kita taat sama Tuhan, menghindar, kita mau menghadapi masalah, itu sampai tuntas. Jangan hanya di awal kita berkata, oke Tuhan, aku hadapi masalah, aku nggak mau menghindar. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, karena kita sudah capek, kita sudah lelah, kita rasa ini masalah kok nggak selesai-selesai, kita cari jalan pintas. Dan itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita ini cari jalan pintas, itu dengan kata lain kita berkata apa? Saya lebih pintar daripada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Ishak. Bukankah Tuhan itu berkuasa untuk melindunginya dari segala apapun yang bisa menyerangnya? Tapi Ishak ini sudah ketakutan duluan dari pikirannya yang jelek. Dia takut, aduh nanti kalau aku dibunuh gara-gara istriku gimana? Akhirnya dia cari jalan pintas. Ya, lihat saudara, orang yang mencari jalan pintas itu adalah orang yang sudah dikalahkan oleh masalahnya. Nah hari ini, jangan cari jalan pintas ketika kita menghadapi masalah. Masalahmu apa? Ketika kita mengalami masalah ekonomi, jangan kemudian kita cari jalan pintas dengan apa? Korupsi, dengan nipu orang. Jangan saudara. Mungkin saudara berkata, aduh, pasanganku tidak setia. Saudara tidak bahagia dengan pasangan. Kemudian saudara cari jalan pintas. Saudara juga apa? Mau selingkuh. Saudara akan menyakiti Tuhan, saudara akan menyakiti pasangan, menyakiti anak, keluarga besar, saudara akan menyakiti gereja. Terlalu banyak orang yang akan disakiti, terutama kita menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara, kita ingat ya, bahwa jalan pintas itu menyakitkan hati Tuhan. Dan ketika kita mengambil jalan pintas, kita berkata seolah-olah kita jauh lebih pintar daripada Tuhan. Dan ingat saudara, bahwa jalan pintas itu tidak menjadikan kita kuat, tetapi justru akan membuat mental kita ini semakin rapuh. Amin. Nah, yang kedua, setelah kita tahu, ketika kita mau menang terhadap masalah, yang pertama tadi kita harus berani menghadapi masalah, tidak lari, tidak cari jalan pintas. Yang kedua, kita harus miliki yang namanya mental pemenang. Ya, mental pemenang. Ayat 3a dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Mental pemenang itu seperti apa sih? Mental pemenang itu adalah tidak anti masalah karena percaya ada penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu adalah segalanya. Mental pemenang itu tidak anti masalah karena dia percaya bahwa akan ada penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu adalah segalanya. Ayat 3a yang barusan saya baca dikatakan, aku akan menyertai. Bukan Tuhan berkata, aku akan meniadakan masalah. Enggak, tetapi aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ishak ini berani menghadapi penderitaan, dia berani menghadapi kelaparan karena dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai dia.
Mental seorang pemenang itu selalu berpegang kepada apa? Penyertaan Tuhan. Mental pemenang itu selalu berpegang kepada apa? Janji Tuhan, saudara. Bukan karena sok-sokan kemudian, wah masalah apa aja, aku nggak takut, aku kuat, sok-sokan. Bukan. Tetapi mental pemenang itu dia selalu berfokus memegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu akan selalu menyertai kita semua. Amin, saudara. Mental pemenang itu dia nggak cari zona nyaman. Karena dia tahu, sekalipun aku mengalami masalah, sekalipun aku mengalami penindasan dan penderitaan, tapi aku tahu di sana ada penyertaan Tuhan, maka aku tidak akan pernah lari dari masalah itu. Karena dia selalu berpegang kepada penyertaan Tuhan. Ishak pun juga demikian. Dalam ayat yang ke-6, Ishak berkata apa? Dia tetap tinggal di Gerar. Karena apa? Dia percaya ketika dia tinggal di Gerar, di situ ada penyertaan Tuhan. Ketika dia memilih pergi ke Mesir, dia akan berpikir, percuma aku pergi ke Mesir, aku menghindar dari kelaparan, tapi kalau di sana tidak ada penyertaan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Nah, mental pemenang itu mencari penyertaan Tuhan. Nah, malam hari ini coba saya tanya, saudara percaya nggak kalau Tuhan itu menyertai saudara? Kalau saudara percaya, Tuhan itu menyertai saudara. Penyertaan Tuhan itu seharusnya menghilangkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran, karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara. Ketika Tuhan berjanji, Ishak, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Dengan kata lain, Tuhan berkata, Pak Ishak, nggak usah takut dengan masalah kelaparan. Mau kelaparan sampai kayak gimana pun, kelaparan ini tidak mungkin akan mengalahkan engkau. Karena apa? Bukan karena Ishak yang hebat, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai dan memberkati hidupnya. Amin, saudara. Sehingga makanya ketika Ishak ini tetap tinggal di Gerar, ketika dia mengalami tekanan demi tekanan, Ishak ini nggak stres, ya. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-15 dengan ke-16, ya. Ayat yang ke-15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya telah ditutup oleh hamba-hambanya itu, oleh orang Filistin, dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Lihat saudara, di dalam kelaparan Tuhan itu memberkati Ishak, Tuhan menyertai dia, sampai dia menjadi orang yang lebih berkuasa daripada orang-orang yang di sekitarnya. Tapi kemudian mereka iri hati, mereka cari hal terus kepada Ishak. Ketika Ishak menggali sumur, sumur itu ditutup dengan tanah. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Dia nggak marah, dia nggak melawan. Yang dia lakukan apa? Oke, sumur yang barusan aku gali, kamu tutup ya. Nggak apa-apa, aku pindah. Bahkan ketika Abimelek mengusir dia, apa yang Ishak lakukan? Dia ikut. Dia pergi juga. Karena apa? Dia nggak bingung. Dia nggak bilang, kamu nggak boleh loh kayak gini. Aku sudah gali ini sumur, aku sudah dapat ini mata air, terus kamu tutup, aku harus pindah lagi. Belum tentu loh di sana ada mata air. Ishak nggak bingung seperti itu. Karena apa? Dia nggak peduli seberapa banyak dia menggali sumur, ditutup lagi oleh musuhnya. Dia hanya tahu ketika ada Tuhan yang menyertai dia, sekalipun dia menggali sumur di tanah yang kering, maka dia pun akan tetap mendapatkan sumber air itu. Amin, saudara. Nah, mental pemenang itu seperti itu. Saudara mungkin hari ini dihadapkan dengan penderitaan demi penderitaan. Tetapi ketika saudara punya mental pemenang, saudara berkata, enggak apa-apa. Mau berapa penderitaan yang datang dalam hidupku, aku punya mental pemenang. Karena apa? Aku percaya ada Tuhan yang menyertai aku. Dan ketika ada penyertaan Tuhan, saudara, maka di sana nanti akan terjadi pemulihan, saudara. Ya, dalam Keluaran 1 ayat 12, dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Dalam Keluaran 1 ayat 12 ini menceritakan bagaimana orang Mesir memperlakukan bangsa Israel dengan keji. Mereka dikerja paksa, ya, bahkan pekerjaannya ditambah lebih berat lagi. Semakin hari semakin mereka ditindas. Tetapi lihat saudara, makin ditindas, dikatakan apa? Makin bertambah banyak dan berkembang, sehingga orang Mesir itu takut kepada orang Israel. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan bagi mereka.
Bila ada penyertaan Tuhan, apapun tidak akan dapat mengalahkan kita. Amin, saudara. Maka hari ini ayo kita pegang janji Tuhan. Pegang bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita anak-anaknya. Ya. Jangan janji Tuhan tuh hanya apa? Hanya kita klaim saja. Jangan, saudara. Itu nilainya, kita harus cari nilai yang lebih tinggi. Nilai yang lebih tinggi itu adalah apa? Kita pegang janji Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Itu nilainya jauh lebih tinggi. Ya, coba saya berikan contoh. Ya, misalkan ada seorang anak umur 6 tahun, dia ingin belajar berenang. Kemudian dia berkata sama ayahnya, Papa, aku ingin belajar berenang. Terus ayah berkata, oke, Papa ajarin kamu belajar berenang. Tapi anaknya berkata, tapi aku takut Papa, kalau aku masuk ke kolam nanti aku tenggelam gimana? Papanya berkata apa? Nggak usah takut, ada Papa yang bersama dengan engkau. Ketika engkau masuk ke kolam renang, Papa juga akan masuk ke kolam renang itu. Papa akan jagain kamu, Papa akan ajarin. Tidak mungkin Papa biarkan kamu ini tenggelam. Nah, kalau anak ini mau belajar berenang, dia mau sampai bisa berenang, bisa nggak? Dia hanya berdiri di pinggir kolam renang, terus kemudian dia hanya klaim, dia hanya berkata apa? Aku percaya Papaku menyertai aku. Aku percaya Papaku tidak akan biarkan aku tenggelam. Dia cuma ngomong terus, tapi dia tidak terjun ke kolam renang. Bisa nggak dia berenang pada akhirnya? Mau sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tidak akan pernah bisa, saudara. Yang perlu dia lakukan adalah apa? Dia pegang janji papanya bahwa papanya akan menyertai, dia pegang itu sebagai kekuatan, kemudian dia masuk di kolam renang, dia belajar berenang. Karena dia tahu ketika dia belajar berenang ada papanya yang menyertai, yang tidak akan membiarkan dia tenggelam. Begitu pula dengan kita. Ketika kita melihat janji Tuhan, jangan cuma sebagai kita klaim-klaim, tapi tetap pegang janji Tuhan itu sebagai kekuatan. Kemudian bersama dengan Tuhan, kita hadapi masalah kita. Amin, saudara. Jika ada penyertaan Tuhan, kesulitan, kesusahan seperti apapun, itu dapat diselesaikan. Karena apa? Tuhan yang membuka jalannya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Ishak, pada akhirnya Tuhan yang memperdamaikan Ishak ini dengan musuh-musuhnya. Bahkan musuh-musuhnya sendiri yang minta berdamai dengan Ishak. Ya. Nanti saudara lihat sendiri dalam ayat yang ke-28, ayat 29. Musuhnya berkata, waduh ternyata kami melihat sendiri loh, kalau Tuhan itu menyertai engkau. Udah Ishak, mulai sekarang kita jangan berantem lagi ya, kita jangan musuhan lagi ya, kita berdamai. Kita nggak akan ganggu kamu, tapi aku juga minta kamu jangan ganggu aku ya, Ishak. Nah itu saudara, ketika ada penyertaan Tuhan, maka semua masalah itu dapat diselesaikan. Dan saudara tahu di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu besar dan baru setiap hari. Makanya setiap kali kita bangun tidur, kita buka mata, kita harus semangat. Karena kita percaya anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan saudara percaya kalau ada anugerah Tuhan yang baru, ada penyertaan Tuhan, apa yang bisa dilakukan masalahku ketika aku bersama dengan Tuhan? Jawabannya apa? Tidak ada. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya bagi kita. Seperti lagu tadi yang dibawakan oleh Pak Fran, ya, ketika aku dalam kesesakan, tangan Tuhan yang menyelamatkan. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mengapa orang Kristen ini banyak dikalahkan oleh masalah? Karena cara mereka berpikir yang salah. Contohnya ya, dari 12 pengintai. Ada 12 pengintai, 10 pengintai tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk hanya apa? 2 orang. Karena apa? Yang 10 ini hanya melihat kesulitan yang di depan mata. Tapi yang 2, mereka juga melihat kesulitan yang sama. Tetapi mereka melihat dengan mata iman. Mereka memegang janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu sebagai kekuatan. Mereka tahu kalau Tuhan sudah berjanji memberikan tanah yang melimpah susu madunya, maka sekalipun yang aku lihat saat ini adalah masalah, aku tetap akan menghadapi itu semua karena aku percaya di sana ada penyertaan dan pembelaan Tuhan. Amin, saudara. Mental pemenang itu akan selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, sehingga dia kuat menghadapi Goliat di dalam hidupnya. Mental pemenang itu memegang janji Tuhan.
dan memegang janji Tuhan itu sebagai kekuatan untuk dia menghadapi masalahnya. Amin. Yang ketiga, ya, temukan nilai kekal di dalam penindasan. Ayat ke-28 kita baca. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Itu yang dikatakan. Kami ini siapa? Musuh-musuh Ishak. Tetapi dia katakan, musuh-musuhnya ini berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Saudara, masalah yang dipulihkan itu bukan nilai yang kekal. Kita coba lihat bangsa Israel. Sudah berkali-kali, berulang-ulang mereka mengalami mujizat, tetapi mereka tetap menjadi orang yang bebal. Mereka tetap menjadi orang yang tegar tengkuk dan tidak mau bertobat. Ya, tapi saudara lihat, Ishak memang mengalami masalah, namun melalui penindasan yang dia hadapi, Ishak ini membuat orang lain melihat bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada, bahwa Tuhan yang disembah Ishak adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dan disinilah saudara, nilai kekal melalui kehidupan Ishak ini tergenapi. Tapi ada seorang yang pernah berkata kepada saya gini, Bu, masa saya sudah mengalami penderitaan, kok saya ini masih mau memikirkan nilai yang kekal? Nah, itu semua tergantung seberapa berartinya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau saudara berkata, Tuhan segala-galanya, maka di dalam masalah pun, di dalam penderitaan, di dalam penindasan, saudara akan tetap mencari nilai kekal, supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan itu dipermuliakan. Ada seorang ayah yang membawa putrinya ini ke depot yang sederhana. Ya, mereka berdua, ayah dengan anak. Tetapi sampai di depot itu, ayahnya hanya memesan 1 mangkok mie. Karena Pak, uangnya nggak cukup. Setelah mie-nya datang, ayahnya ini memberikan mangkok mie itu kepada anaknya. Ayah ini rela menahan perutnya yang lapar. Karena apa? Karena bagi ayah ini putrinya itu adalah segala-galanya. Putrinya ini sangat berarti bagi dia. Sehingga dia rela menahan lapar, mengesampingkan penderitaan demi putrinya. Begitu pula dengan kita. Kalau kita memang berkata Tuhan itu segala-galanya, Tuhan itu sangat penting dalam kehidupanku, maka yang saudara inginkan dalam kehidupan saudara, sekalipun mengalami masalah, aku tetap mau jadi berkat. Supaya apa? Supaya banyak orang yang akan mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupanku. Amin, saudara. Kejadian 45 ayat 7. Ya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini yang dikatakan Yusuf. Yusuf ternyata baru dia tahu, oh memang Tuhan sengaja menyuruh aku mendahului kamu. Memang Tuhan izinkan penderitaan, penindasan aku alami, tetapi supaya untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Di sini Tuhan memberikan nilai kekal dalam penderitaan, dalam penindasan yang Yusuf alami. Begitu pula dengan Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Ya, kenapa mereka berkata begini? Raja, sekalipun Tuhan yang aku sembah itu tidak menolong aku tidak akan menyembah patung raja. Mengapa kok mereka bertiga sampai mereka berkata seperti itu? Karena mereka melihat nilai kekal di dalam penderitaan yang mereka hadapi, saudara. Ya, mari kita saat ini yuk cari nilai kekal dari setiap penderitaan masalah yang kita hadapi. Kalau kita fokusnya cari nilai yang kekal dari penderitaan yang kita alami, maka kita tidak akan tumbang hanya karena masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ada satu kali saudara, seorang anak gadis ya pernah datang ke PD Victory sebelum COVID ya. Dia ini mengalami kanker. Dia bersaksi di PD Victory. Dan ketika dia bersaksi, dia menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam penderitaannya. Dia bersaksi itu dengan penuh senyuman, tidak sedikit pun, tidak satu kali pun dia meneteskan air mata. Dia menceritakan semuanya itu dengan senyuman, bahkan dia menceritakan kebaikan kasih Tuhan itu dengan penuh semangat. Justru kita yang jemaat yang mendengar itu semua menangis termasuk saya. Tapi di situ saya lihat anak gadis yang masih muda. Pada waktu dia bersaksi dia belum sembuh.
Dia masih dia harus mengalami kemo demi kemo. Tetapi di situ saya melihat, gadis ini luar biasa, dia begitu kuat, sekalipun dia menghadapi kanker di usia muda, tetapi kanker itu tidak bisa mengalahkan dia. Karena apa? Dia menemukan nilai kekal di dalam penyakit kanker yang harus dia tanggung. Dia berkata apa? Aku mau jadi berkat. Kalau saudara mencari nilai yang kekal dalam penderitaan, dalam masalah yang saudara hadapi, maka saudara tidak akan kandas hanya karena penindasan. Saudara tidak akan tenggelam hanya karena masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang mencari nilai kekal, maka melalui masalah penindasan yang dia hadapi, ia sedang membangun kehidupan orang lain. Amin. Ketika saudara mencari nilai kekal dalam penderitaan yang saudara hadapi, maka saudara sedang membangun kehidupan orang lain. Amin. Ya, yuk kita refresh sebentar. Saya bagikan PPT ya. Nah, bagaimana supaya kita ini ditindas tetapi kita tidak kandas? Ya, yang pertama adalah jangan menghindar atau lari dari masalah atau mencari jalan pintas. Ya, masalah bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Jangan biarkan masalah membawa kita menjauh dari rencana Tuhan, dan belajar untuk memilih percaya kepada Tuhan daripada mengambil jalan pintas. Karena apa? Karena bagi kita perintah Tuhan itu harga mati. Perintah Tuhan bukan untuk menghancurkan, dan belajar bahwa dalam berserah kepada kehendaknya kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Yang kedua, miliki mental pemenang. Ya. Mental pemenang itu adalah tidak anti masalah karena penyertaan Tuhan itu segalanya. Dan di dalam penindasan ada penyertaan Tuhan, asal kita tetap mengandalkannya. Mental pemenang percaya bahwa penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan. Mental pemenang percaya bahwa penyertaan Tuhan memberikan kemenangan. Dan mental pemenang selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, temukan nilai kekal dalam penindasan. Nilai kekal dalam penindasan adalah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan orang yang mencari nilai kekal dalam penindasannya, ia sedang membangun kehidupan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami belajar Tuhan, bahwa ketika ada masalah, ada penderitaan di dalam kehidupan kami tidak mau lari dari masalah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami mau memiliki mental pemenang dalam kehidupan kami, yang hanya melihat bahwa dalam segala sesuatunya, ketika ada penyertaan Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi baik. Kami akan pegang janji Tuhan sebagai kekuatan bagi kami untuk menghadapi masalah penderitaan itu, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk melihat, untuk mencari nilai kekal dalam penderitaan yang kami hadapi, sehingga melalui kehidupan kami, orang lain boleh mengenal Tuhan. Di dalam penderitaan masalah yang kami hadapi, kami mau berbagi bahwa kami ingin membangun kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.